Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan saling mengingatkan untuk menjadikan Ramadan yang sebentar lagi ada di depan mata kita ini menjadi Ramadan yang terbaik. Bahkan kita jadikan seolah-olah Ramadan yang ada di depan mata kita ini adalah Ramadan terakhir kita. Subhanallah, karena dari setiap ibadah yang kita lakukan saat ini di dunia, ketika kita memiliki sebuah mindset bahwasanya ini adalah Ramadan terakhir kita, ini adalah Ramadan terakhir kita di dunia misalnya, maka kita akan menjadikan itu semuanya yang terbaik. Kita bisa lihat teman-teman ya, atau kita yang sudah menikah misalnya dulu, ketika kita akan menghadapi sebuah momen penting ya, misalnya dalam kehidupan kita, misalnya pernikahan ya, misalnya, pasti nih yang saya rasakan, semakin dekatnya momen penting itu, maka semakin berdebar jantung kita ya. Begitu pula ketika misalnya teman-teman diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan misalnya umroh, yang mana itu adalah sebuah hal yang teman-teman rindukan dari lama. Teman-teman sudah merindukan itu. Ya, pengen umroh, pengen melihat Ka'bah langsung, pengen datang ke Masjidil Haram misalnya. Kemudian Allah berikan tuh kesempatan. Sudah dijadwalkan oleh pihak travel misalnya ya. Dan beberapa hari sebelum keberangkatan, saya yakin teman-teman tuh akan melewatinya dengan penuh harap ya. Begitu pula ketika datang Ramadan yang sebentar lagi kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban ya, maka kita akan mengalami masa rasa berdebar ya, karena memang Ramadan yang kita harapkan untuk kita bisa berjumpa ini sudah kita rindukan sebelumnya. Para ulama, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka mengharapkan Ramadan itu teman-teman dari 6 bulan sebelumnya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, pertemukan dengan bulan Ramadan, dan Ramadan yang akan kita temui bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita ya. Masya Allah, kita tidak akan bisa menjamin tahun depan itu bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Kalau kita mengatakan demikian teman-teman, maka sejatinya kita akan benar-benar menjalani ibadah Ramadan ini menit demi menitnya, detik demi detiknya itu untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk sesuatu yang bisa menambahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar menjaga setiap detiknya, setiap menitnya untuk sesuatu yang Allah ridhai. Karena kita tahu ini adalah Ramadan terakhir kita di dunia. Subhanallah. Dan ketika diri kita paham bahwasanya kematian itu datang secara tiba-tiba, maka yang ada kita semakin mempersiapkan diri dengan baik. Karena kita tahu yang namanya kematian itu menjadi sebuah misteri ya. Allah tidak memberitahukan tuh kapan datang. Hikmahnya agar kita mempersiapkan diri dengan baik. Hikmahnya agar kita itu senantiasa menjadikan zikrul maut, mengingat kematian itu di depan mata kita. Subhanallah. Dan ketika seseorang dia menjadikan zikrul maut, mengingat kematian ada di depan matanya, maka dia tidak akan melewatkan barang sedikit pun, detik demi detiknya, menit demi menitnya, kecuali untuk benar-benar menjadikan itu semuanya sebuah aktivitas yang Allah ridhai. Ya, Masya Allah. Nah, kemudian setelah kita tahu nih teman-teman bahwasanya yang namanya kematian itu datang secara tiba-tiba, yang namanya detik demi detik, menit demi menit itu sangat-sangat berharga. Maka sebelum datang Ramadan, kita berbenah diri dulu, segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuhah. Kita perbaiki niat kita dulu ya, karena ketika kita memperbaiki niat, ketika kita benar-benar sudah bertaubat, maka Allah itu akan membukakan pintu-pintu kebaikan di depan mata kita. Lihatlah, kalau ada seseorang yang dia mencoba untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka di antara caranya adalah dia perbaiki niat dulu. Karena Allah akan menjadikan seseorang itu mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah kalau seseorang itu sudah memiliki niat yang baik. Seseorang memiliki niat yang murni hanya ditunjukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjadikan seseorang kehidupan akhirnya su'ul khatimah karena disebabkan oleh niat yang buruk, oleh niat yang bukan ingin mendapatkan ridha Allah, tapi untuk mendapatkan pujian-pujian manusia. Maka saatnya sebelum datang Ramadan ya teman-teman, mari
kita jadikan benar-benar niat kita itu murni hanya untuk meraih ridha Allah dalam menjalankan segala aktivitas kita, dan benar-benar kita mengakui dosa-dosa kita, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta memohon kepada Allah agar langkah kita menjadi lebih baik lagi daripada kemarin. Kemudian kita jaga keimanan kita dengan berdoa, banyak-banyak berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, misalnya, yaitu doa yang sangat bagus. Kemudian benar-benar kita jaga keimanan kita dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya iman seorang hamba itu naik dan turun. Naik bi taatir rahman. Naiknya iman kita itu dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita jaga, benar-benar setiap detik, setiap menitnya itu kita jadikan sebagai amal salih. Begitu sebaliknya, kapan iman kita turun? Bi ma'siyatir rahman. Ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mata kita ini misalnya kita gunakan bukan untuk membaca Al-Quran, tapi justru kita gunakan untuk menonton drama Korea misalnya, ya, maka ini akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, turunlah iman kita. Atau misalnya telinga ini bukan digunakan untuk mendengarkan tilawatil Quran, ya, bukan untuk mendengarkan sesuatu yang Allah ridhai, tapi justru mendengarkan sesuatu yang tidak Allah ridhai, maka turunlah iman kita. Padahal kita tahu di depan mata kita itu kematian menunggu kita. Bersegeralah ya akhwat. Kalau ada kesempatan untuk menambah iman kita dengan mentaati Allah, kalau ada kesempatan untuk beramal solih, barang sedikit, maka jangan sampai kita menundanya. Karena bisa jadi kesempatan untuk berbuat amal solih itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita ketika menjalankan ketaatan kepada Allah, kita jadikan teman-teman, ketaatan itu adalah ketaatan yang terbaik. Kita maksimalkan sebaik-baiknya. Apa yang Allah perintahkan, kita katakan sami'na wa ata'na. Apa yang Rasulullah SAW inginkan, kita katakan dalam diri kita sami'na wa ata'na. Orang kalau sudah mencintai Allah dan Rasulnya, maka apapun yang Allah dan Rasulnya inginkan itu, dia akan bersegera menyambutnya. Ya, kalau sudah ada rasa cinta di dalam hatinya yang begitu dalam, ya Masya Allah. Begitu pula ketika seseorang tahu bahwasanya bulan Ramadan, ya, adalah bulan, ya, di mana Allah turunkan Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita dalam surah Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ketika kita tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk bagi kita untuk menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Kalau kita tahu diturunkannya Al-Quranul Karim, hikmahnya adalah agar kita bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, maka kita menjalani hidup kita ini dengan banyak-banyak mentadabburi Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu teman-teman, Masya Allah, akan memberikan efek ya kepada orang-orang yang bertadabburinya dengan bertambahnya keimanan dalam dirinya, ya Masya Allah. Dan kalau kita tahu bahwasanya malaikat Jibril senantiasa menemui Nabi kita Muhammad SAW setiap malam di bulan Ramadan, ya, kemudian malaikat Jibril saling menyetorkan bacaan Al-Quran dengan Nabi kita Muhammad SAW, maka kita gunakan Ramadan ini untuk memperbanyak murajaah. Apa yang sudah dihafalkan dari Al-Quranul Karim yang saat ini teman-teman sudah hafalkan, maka teman-teman mulai murajaah, ya, saling setor menyetor. Ini dalam rangka kita sedang mencintai Nabi kita Muhammad SAW, karena merupakan kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW adalah saling menyetorkan hafalan dengan malaikat Jibril. Ya, dikatakan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, wa kana Jibril ya'ti Nabi sallallahu alaihi wasallam kulla laila fi Ramadan wa yudarisul Quran, ya Masya Allah. Mereka saling membaca, ya Masya Allah. Dan momentum ini teman-teman kita jadikan sebagai momentum yang senantiasa kita lakukan. Barang siapa yang berazam di dalam hidupnya untuk menjadi seorang hafidh Quran, menjadi seorang penghafal Quran, seorang hafidhah, maka sejatinya dia harus menjadikan murajaah ini sebuah aktivitas harian. Apalagi di bulan Ramadan, yang mana Rasulullah SAW ya menjadikan itu semuanya adalah kebiasaan dengan malaikat Jibril. Nah, orang-orang yang punya hafalan Al-Quran, teman-teman, ketika Ramadan tiba, ya, dia saling murajaah, artinya dia sedang membaca, ya kan? Dan Masya Allah, saya pernah berjumpa dengan kawan dulu, ya, waktu di Yaman tuh dia selesai hafalan Al-Quran di usianya
waktu masih usia 7 tahun selesai hafalan Quran. Setiap hari ya teman-teman, Masya Allah, apalagi di bulan Ramadan, beliau sangat luar biasa memurojaah Al-Quran. Setiap harinya saja beliau memurojaah Al-Quran tuh 5 juz, dan itu sudah menjadi komitmen dalam hidup beliau ya Masya Allah. Apalagi di bulan Ramadan beliau lebih dari itu ya Masya Allah. Dan bagi para penghafal Al-Quran ini menjadi sebuah hal yang pastinya tugas ya bagi yang sudah menghafalkan Al-Quran untuk murojaah, dan dia membaca lebih banyak lagi Al-Quran ya Masya Allah. Jadi di bulan Ramadan, orang-orang yang sudah punya hafalan Al-Quran, hendaklah dia membacanya dalam rangka memurojaah Al-Quran. Nah, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu menyetorkan bacaan Al-Quran, dan malaikat Jibril pun beliau mendengarkannya ketika mendekati akan datang ajal kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Biasanya setiap tahun sekali, maka ketika akan datang ajal, beliau Nabi Muhammad SAW itu menyetorkan marratain, 2 kali dalam setahun. Kata Rasulullah SAW, fa'aradu alaihi marratain fil amil ladzi qubidha fi. Subhanallah. Jadi ketika kita tahu bahwasanya ini adalah Ramadan terakhir kita, seharusnya kita lebih semangat lagi untuk murojaah Al-Quran. Kalau biasanya murojaah Al-Quran sehari itu 5 juz, ya karena ini adalah Ramadan terakhir kita, maka boleh dalam Ramadan ya menyetorkan murojaah sehari 10 juz misalnya ya. Setiap 3 hari selesai. Atau sehari 15 juz misalnya. Maka setiap 2 hari selesai. Karena orang kalau sudah punya hafalan Al-Quran, dia akan memurojaahnya itu tidak lagi membutuhkan waktu yang lama, karena Al-Quran sudah menjadi sebuah hal yang dia bisa baca ya setiap hari ya Masya Allah. Dan busyro teman-teman, kabar gembira bagi teman-teman yang saat ini diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mahir dalam membaca Al-Quran. Ketahuilah bahwasanya saat ini ya teman-teman diberikan tempat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikat-malaikat yang mulia ya Masya Allah. Jadi ini merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman-teman sudah diberikan kesempatan untuk menghafal Al-Quran, jaga hafalannya dengan baik. Jaga hafalan Al-Quran dengan baik semaksimal kita ya. Semaksimal mungkin kita benar-benar menggunakan menit demi menitnya, waktu demi waktu ya, jam demi jamnya untuk terus membaca Al-Quran, untuk terus memurojaah Al-Quran. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang saat ini baru mulai menghafal Al-Quran? Maka jangan berputus asa ketika bulan Ramadan ini atau tahun ini misalnya baru mulai menghafal Al-Quran. Cari waktu-waktu yang terbaik untuk menghafalkan Al-Quran. Misalnya di sepertiga malam, dan itu adalah waktu yang sangat baik untuk menghafal Al-Quran. Kemudian misalnya sebelum sholat subuh, setelah kita beristighfar kepada Allah di waktu sahur. Karena subhanallah teman-teman, yang namanya calon-calon penghuni surganya Allah, ya ini amalan penghuni surga itu adalah memperbanyak istighfar di waktu sahur. Di waktu sahur itu digunakan untuk memperbanyak istighfar. Kalau masih ada waktu lagi, maka gunakan bagi teman-teman yang baru mulai menghafal Al-Quran, gunakan untuk menghafal Al-Quran. Ya, gunakan untuk menghafal Al-Quran. Atau misalnya setelah sholat subuh. Ya, ini waktu yang bagus juga ya. Setelah sholat subuh sampai menunggu matahari terbit. Kemudian nanti setelah matahari terbit, tunggu sejenak baru mulai sholat syuruk. Ya, ini merupakan waktu terbaik juga untuk menghafal Al-Quran. Ya, Masya Allah. Nah, hafalan-hafalan yang telah dihafalkannya di dalam sehari ya, tadi sudah saya sebutkan 3 waktu. Nanti teman-teman jadikan itu semuanya sebagai hafalan baru dan murojaah ya di waktu misalnya setelah duhur, misalnya kan sebelum duhur qailulah terus istirahat ya sejenak, maka setelah duhur mulai murojaah Al-Quran. Ba'da asar mulai lagi murojaah Al-Quran. Ba'da maghrib mulai murojaah Al-Quran, dan sebelum tidur murojaah Al-Quran. Diseimbang antara waktu menghafal dan murojaah Al-Quran, sehingga hafalan yang teman-teman hafalkan yang baru-baru menghafal Al-Quran tuh akan menancap ya dalam diri kita. Jangan sampai terus menambah hafalan tapi lupa untuk murojaah ya, lupa untuk murojaah. Padahal yang namanya Al-Quran tuh begitu cepat dia akan pergi dari kita kalau kita tidak mengulang-ulangnya, kalau kita tidak memurojaahnya. Maka pandai-pandailah untuk mengatur waktu ya teman-teman. Bagi siapapun dari teman-teman yang saat ini Allah berikan rizki untuk menjadi para penghafal Al-Quran ya, maka pandai-pandai mengatur waktu, mana waktu untuk menambah hafalan, mana waktu untuk memurojaah hafalan, dan mana pula waktu untuk tilawah Al-Quran ya. Ini harus kita jauh-jauh hari mulai kita runut lagi, kita bikin lagi kira-kira detik demi detiknya itu bermanfaat untuk kita ya. Dan pastinya teman-teman sebelum teman-teman menghafalkan Al-Quran itu sendiri, pastinya harus belajar lagi dengan tahsin. Bukan hanya
cepat-cepatan nambah hafalan, tapi lebih dari itu membenarkan membaca itu jauh lebih baik sebelum teman-teman menghafal. Sehingga nanti hafalan Al-Qur'annya, bacaannya itu mutqin juga bagus. Jangan sampai sudah mulai menghafal Al-Quran tapi ternyata bacaannya nggak bagus, tapi bacaannya masih amburadul misalnya ya. Nah itu nanti akan sayang, hafalannya sayang. Kalau sudah menghafal terus nggak bagus tajwidnya, nggak bagus ismamul harakahnya, maka dia akan mengulang kembali. Jadi ini luar biasa ya teman-teman. Yang namanya kesibukan kita di dunia ini tidak ada habisnya. Terus saja sibuk. Tapi yang berbahagia itu adalah yang mengisi kesibukannya untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Baik untuk memurajaah, baik untuk tilawah, baik untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi kita meminta kepada Allah agar diberikan keberkahan waktu ya akhwat, keberkahan waktu ya akhwat. Kita tahu bahwa Imam Syafi'i rahimahullah dan para ulama terdahulu, mereka benar-benar menjadikan waktu mereka itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga. Maka jangan pernah lewatkan detik demi detiknya, jam demi jamnya, berlalu begitu saja tanpa ada amal soleh yang kita lakukan. Subhanallah. Di sekarang mulai ini berazam dalam diri kita, wahai Robku, Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dimulai dengan bertaubat dengan taubatan nasuha, memperbaiki niat kita ya. Setelah kita memperbaiki niat kita, kemudian kita benar-benar menggunakan waktu kita dengan baik, dimanage lagi dengan baik, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keberkahan untuk waktu kita. Dan ingatlah, bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Subhanallah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah menjadikan dan memohon kepada Allah bahwasanya ini adalah Ramadan terakhir kita, maka kita benar-benar menjadikan momen Ramadan ini untuk Allah Azza wa Jal. Ya, benar-benar menjadikan puasa kita ini menjadi puasa yang Allah ridhai. Dan mudah-mudahan tidaklah Allah memberikan kepada kita usia di bulan Ramadan ini kecuali Allah tambahkan kepada kita semakin dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang merindukan Ramadan ini sangat banyak, teman-teman. Ya, bahkan orang-orang yang sudah meninggal pun mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan barang 1 menit saja, barang 1 jam saja untuk merasakan kembali Ramadan. Subhanallah. Dan kita yang masih hidup ya, sebelum datangnya kematian, sebelum kita menjadi ahlul kubur ya, sebelum kita tidak bisa lagi untuk membaca Al-Quran, maka gunakan waktu dengan baik. Kita tanya diri kita masing-masing ini, apa yang sudah saya lakukan selama ini dari usia yang Allah berikan kepada saya? Sudahkah saya menjadikan Allah itu sebagai prioritas utama? Barang siapa yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, maka pastinya dia pun mencintai firman-firmannya, ia pun mencintai sabda-sabdanya, dan ini semuanya akan menjadikan diri kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan milik saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Qulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.